Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di tangan saya ada HP Infinix Hot 9 Play dengan nomor seri X680. Ini kasusnya LCD ngeblank. Kata yang punya ini habis jatuh dan dilihat kondisinya juga sudah pada sedikit rontok ya untuk di bagian back covernya atau casingnya, dan di sini juga nggak bisa keluar untuk slot SIM-nya, dia masuk ke dalam. Kita akan lepas paksa casing terlebih dahulu karena dia tersangkut ya. Nah, ini mudah, dengan kuku sudah cukup karena tidak menggunakan lem, dan dalamnya juga sudah ada tambalan untuk di flexible on off nya, menandakan HP ini pernah di servis ya. Dan cerita yang punya juga ini sudah pernah ganti LCD. Baik, sekarang kita lepas dulu semua baut-bautnya. Yang pertama kita lepas bagian mesin atas dulu, karena nanti bagian bawah juga harus dilepas karena fleksibel atau soket LCD ini ada dua, atas dan bawah. Jadi untuk jalur pengecasan menjadi satu di fleksibel LCD. Nah, sekarang akan kita tes terlebih dahulu untuk LCD yang baru, dan ini wajib dilakukan sebelum pengeleman ya teman-teman, supaya lebih aman. Jangan lupa biasakan soket baterai dilepas terlebih dahulu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya terjadi short atau konslet ketika baterai masih terhubung ya. Kalau susah connect, coba ditekan mesinnya karena biasanya ngangkat sedikit. Sekedar informasi, HP ini rilis tahun 2020 ya, bulan April. Untuk internalnya ada yang 2/32, ada yang 3/32, ada yang 4/64 atau 3/64 GB. Untuk lebarnya lumayan, 6,82 inci, jadi sangat lebar dan panjang. Makanya ini termasuk HP sejuta umat karena banyak diminati ya. Nah, ini bagian bawah kita lepas dulu baut-bautnya, karena di sini ada soket untuk jalur pengecasan ya. Langkah selanjutnya adalah dengan melepas baterai, karena fleksibel LCD ada di bawah baterai ini ya. Nah, untuk mengetahui HP ini ada di LCD atau di mesin, kita bisa analisa dari kronologisnya ya. Tadi cerita yang punya, HP-nya ngeblank setelah jatuh, suara ada, panggilan masuk ada. Nah, itu menandakan mesin aman. Kemungkinan besar adalah LCD yang bermasalah. Nah, untuk memastikan, maka harus dengan cara ngetes LCD yang baru atau LCD yang normal. Langkah selanjutnya adalah kita melepas LCD yang sudah rusak ini. Yang punya blower silahkan menggunakan blower, yang belum punya ini sebagai solusi dengan korek api seperti ini. Dikira-kira kalau sudah terasa panas atau hangat di layar, kemungkinan lemnya sudah melunak ya. Apinya sambil jalan ya, supaya tidak kepanasan, sambil dicari celahnya. Kalau sudah ketemu celahnya sangat mudah, walaupun tidak dipanasin, yang penting sedikit dipaksa itu bisa ya. Tapi di sini kelihatannya terangkat LCD-nya separuh ya. Nah, ini jadi dasar LCD atau si kaleng LCD-nya tetap nempel di dasar. Ini saya curiga lemnya banyak sekali biasanya, karena ini pernah diganti katanya.
Nah, ini tantangan kita sekarang, mau nggak mau kita paksa untuk dicongkel dari dasar LCD. Nah, dari bawah sini untuk lebih mudah. Dan ini sudah hilang filternya ya teman-teman, saringan speakernya. Kita tinggal meneruskan saja. Dan ternyata betul bekas lemnya banyak sekali. Nah, sekarang tugas terberat kita ya ini, membersihkan sisa-sisa lem yang sudah mengeras dan lumayan banyak. Ini juga sudah bengkok framenya, tapi nggak apa-apa, nanti saat pengeleman kita maksimalkan. Jangan lupa siapkan tisu seperti ini supaya tidak kotor, karena ini pasti berantakan. Bisa dengan pinset atau dengan benda tipis yang lain, atau bisa dengan cutter ya, silahkan dicari nyamannya. Dan umpama masih keras, bisa dibantu dengan cairan thinner ya teman-teman, karena itu akan mempercepat melunakkan lem, namun resikonya sedikit lengket gitu aja. Pastikan tidak ada bekas lem yang sekira akan mengganjal, karena itu akan mempengaruhi kepresisian LCD itu sendiri. Sebelumnya kita presisikan dulu ya, supaya nanti saat pengeleman bisa sempurna. Nah, di sini karena bengkok framenya, maka LCD tidak bisa rapat ujung ke ujung. Mau nggak mau nanti kita paksa diikat karet dengan ditambah karetnya supaya lebih rapat. Ini lem yang saya gunakan T7000 dan ini sangat recommended banget ya. Diusahakan serata mungkin ya, supaya tidak ada celah untuk kotoran, debu dan air, termasuk di bagian dekat kamera ini. Dikasih secukupnya, jangan sampai putus kalau bisa ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin ada suara berisik di luar ya, karena memang tempat bermain anak-anak. Di tengahnya dikasih beberapa titik lem, karena ini panjang LCD-nya supaya lebih aman, tidak mudah lepas. Umpama tidak dikasih juga tidak apa-apa ya, namun alangkah baiknya dikasih lah, karena semakin panjang LCD itu semakin rawan untuk terangkat, apalagi ini sudah bengkok framenya. Tadi double tip bawaan dilepas saja ya untuk di fleksibel LCD. Nah, dipresisikan bawah terlebih dahulu, kanan kiri, kemudian atas sambil ditekan-tekan pinggirnya. Umpama ada lem yang bleber atau keluar, bisa langsung diusap saja, atau dibiarkan nunggu kering juga dipersilakan, namun nanti membersihkannya dengan cutter ya. Kita ikat dengan karet untuk proses pengeringan. Nah, di bagian ujung ditambahin karetnya, silakan menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena ini bengkok framenya, maka di ujungnya ditambah karetnya ya. Mungkin yang biasanya 5 ditambah jadi 6. Nah, di sini ada yang patah pinggiran framenya atau bezelnya, maka kita tutup dengan lem supaya kelihatan rapi dan tidak ada lubang di situ ya. Ditunggu minimal 1 jam ya, supaya keringnya maksimal dan tidak ngangkat lagi, lebih lama lebih bagus. Baik, karet sudah kita lepas. Selanjutnya kita rapikan kembali
fleksibelnya ditekuk ke dalam, dan baterainya kita pasang dan kita coba dicas. Oke, aman jalur casan. Nah, kalau lemnya sudah tidak lengket, ditambah lagi double tip ya seperti ini. Setelah itu kita rapikan penutup mesin yang bagian bawah dulu. Kaca kamera jangan lupa dibersihkan dengan tisu ya. Fingerprintnya jangan lupa. Sekarang kita betulkan tombolnya, dilepas saja, ada double tip. Kita ganti tombol luar karena di sini sepertinya sudah tidak berfungsi, sudah rontok karena bahannya karet ya. Jadi lama-lama rapuh karetnya. Nah, ini saya ganti satu set biar lebih mantap. Di situ ada 3 lubang pengunci ya, diusahakan sampai masuk karena ini elastis. Sekarang kita tes. Oke, mantap teman-teman, sudah memantul kembali. Kita tes dan sudah bisa menyalakan ulang. Baik teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Tetap semangat belajar. Berusahalah jadi orang jujur, karena jujur ibarat mata uang yang berlaku di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.